Aku kehilangan segalanya karena judi. Aku tidak ingat kapan terakhir kali hidupku terasa normal. Yang ku ingat jelas hanyalah angka, saldo, hutang, target menang, dan kekalahan. Judi tidak datang sebagai monster, ia datang sebagai hiburan, sebagai jalan pintas, sebagai harapan bagi orang kecil sepertiku yang lelah hidup susah. Awalnya aku menang, cukup untuk membuatku yakin aku berbeda dari yang lain, dan rasa itu cukup untuk membuatku berani. Esoknya aku kalah, dan sejak hari itu, hidupku berubah jadi satu kalimat yang terus berulang. Nanti, kalau sudah balik modal, aku pasti berhenti. Aku berjudi dengan gaji. Saat gaji habis, aku berjudi dengan tabungan. Saat tabungan habis, aku berjudi lagi dengan pinjaman. Saat pinjaman tidak cukup, aku berjudi dengan kepercayaan orang-orang terdekat. Aku sempat mencuri waktu. Aku mencuri uang belanja. Aku menjual barang tanpa izin. Aku berbohong tanpa rasa bersalah. Setiap kalah, aku tidak merasa bersedih. Aku merasa kosong, dan satu-satunya cara mengisi kekosongan itu adalah bertaruh lagi. Pada satu ketika, aku pernah duduk di kamar gelap, layar ponsel retak di tangan, saldo kosong, hutang puluhan juta, tanganku gemetar, keringat dingin. Bahkan aku muntah karena stres, bukan karena sakit. Telepon berdering. Aku tidak mengangkat, pesan masuk. Aku juga tidak membuka. Yang aku lakukan hanyalah bersembunyi dari dunia seperti orang pengecut. Istriku berhenti bertanya. Itu lebih menyakitkan daripada ia marah-marah kepadaku. Anakku belajar diam saat melihatku, seolah ia tahu ayahnya bukan tempat yang aman. Aku kehilangan pekerjaan, bukan karena dipecat, tapi karena aku lebih sibuk mengejar kekalahan daripada datang kerja. Suatu malam, aku duduk di tepi tempat tidur. Aku menatap pisau di meja. Bukan karena ingin mati, tapi karena aku ingin semua ini berhenti. Dan saat itu aku sadar, judi tidak membunuhku cepat, tapi mematikan aku perlahan. Tidak ada titik balik yang indah, tidak ada suara malaikat, yang ada hanya rasa lelah yang sangat dalam. Aku berhenti karena aku takut. Iya, takut menjadi mayat hidup. Takut anakku tumbuh tanpa ayah, meski aku masih bernapas. Aku mulai berhenti dengan cara paling hina, memblokir aplikasi, menjual sisa barang, mengaku pada orang yang paling aku bohongi. Setiap hari masih ingat judi. Setiap hari masih ingin. Tapi aku belajar satu hal. Keinginan itu tidak membunuhku. Judi yang melakukannya. Kalau kamu masih berjudi dan berpikir kamu pegang kendali, percayalah, judi sedang menunggumu, jatuh lebih dalam. Berhentilah bukan saat kamu sadar, tapi saat kamu masih bisa diselamatkan. Kalau mau, aku bisa mengubah ini menjadi menolong. Kalau mau, aku bisa mengubah ini jadi penolongmu.